Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, kita mulai live hari ini ya. Jadi tolong teman-teman yang sudah gabung nanti kalau mau komen ya, kalau mau komen, Anda bisa lihat di postingan itu, di postingan live-nya ya. Di situ ada tulisan I'm going live using StreamYard ya. Itu di bawah ada StreamYard permission to see your name at streamyard.com. Itu tolong diklik ya. Anda masuk ke situ. Jadi nanti kalau kalau komen bisa ketahuan nama Anda. Jadi namanya bukan lagi Facebook user, tetapi nama Anda sesuai dengan nama yang di Facebook, ya. Jadi begitu. Kemudian bagi teman-teman yang kesulitan sinyal hari ini, sulit menyimak begitu, nggak masalah. Anda bisa download ya. Video ini Anda bisa download ulang, kemudian ditonton ulang di rumah, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Jadi bisa diulang. Jadi enaknya kuliah online itu seperti itu. Meskipun kita nggak tatap muka, nggak luas komunikasi, tapi Anda bisa mengulang secara free kapanpun Anda mau. Jadi mending di-download aja ya. Terutama teman-teman yang koneksinya kurang baik di rumah yang pakai sinyal HP, nanti Anda bisa cari begitu WiFi publik di desa atau di mana, Anda bisa online di sana, kemudian download videonya. Itu jauh lebih murah daripada Anda kemudian nonton berulang-ulang pakai online. Ya, tentu pasti menguras kuota, itu pasti. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa metode ini adalah metode yang dipakai di mana-mana. Ada yang pakai Zoom, ada yang pakai online di YouTube dan segala macam. Semuanya menggunakan tatap muka seperti ini, ya. Bahkan ujian UTS, UAS di berbagai kampus dunia saya lihat juga menggunakan metode seperti ini, wawancara langsung, ya. Jadi bukan bukan teknologinya yang salah, tapi ya bagaimana kita mengikuti teknologi yang sudah ada. Jadi begitu, segera kita bisa mulai ya untuk perkuliahan kita malam ini. Ini sudah ada yang saya lihat ada 9 orang yang sudah masuk. Tolong bisa cek di komen ya, komen di bawah. Tapi terlebih dahulu klik dulu tulisan StreamYard di postingan ya. Silakan komen, kemudian beri respon apakah audionya sudah terdengar di tempat Anda masing-masing. Jadi sebelum lanjut kita bisa pastikan bahwa perkuliahan ini bisa berlangsung secara lancar. Silakan. Oke, sebentar. Oke, oh sudah. Ini sudah masuk. Nah, ini masih Facebook user ya. Jadi kalau masih Facebook user ini nggak kelihatan, dia belum masuk di situ, diklik gitu. Nanti kalau diklik, nanti ikuti panduannya bisa keluar seperti ini. Nomi Rizky, Sandi Setiawan, ini kan keluar namanya nih. Nah, ini masih Facebook user. Ini juga masih Facebook user ya. Jadi fungsinya itu Anda masuk di situ. Oke, baiklah kita akan segera mulai. Oke, topik kita hari ini adalah bahasa ya. Kita akan membahas bahasa sebagai sistem komunikasi. Jadi ini jadi bagian penting dalam pembahasan soal kebudayaan sebab bahasa menjadi unsur penting dari sebuah kebudayaan sehingga kebudayaan itu mampu berkembang. Coba Anda bayangkan kalau kemudian di seluruh dunia ini orang nggak punya bahasa, tentu peradaban lainnya tidak akan muncul. Tidak akan muncul teknologi, tidak akan muncul kesenian, tidak akan muncul organisasi, tidak akan muncul mata uang dan segala macam. Semuanya diawali dari bahasa.
Karena dari sini orang bisa berkomunikasi, orang bisa saling mengembangkan diri satu sama lain. Ya, orang bisa mengembangkan diri satu sama lain. Sebentar, saya matikan dulu komennya. Oke, sudah hilang komennya. Yuk kita langsung mulai lagi. Nah, jadi ini penting ya dijelaskan sebab dari sini peradaban itu tumbuh. Ya, mewariskan pengetahuan dari satu generasi ke generasi lainnya itu juga menggunakan bahasa. Ya, itu juga menggunakan bahasa. Agama bisa tersebar dari satu tempat ke banyak tempat, itu juga menggunakan bahasa. Jadi bahasa ini penting sekali untuk menunjang tumbuhnya peradaban. Nah, karena ini kuliah online, jadi mungkin interaksinya kita kurangi aja karena sudah malam ya. Nah, tentu pasti Anda sudah mengenal kata bahasa ya. Yang paling sering kita pahami soal bahasa adalah bahasa itu menjadi alat untuk berkomunikasi, alat untuk bercengkrama, alat untuk bertukar gagasan, bertukar pikiran. Jadi begitu, ya. Nah, saya ingin jelaskan ini dengan sebuah ilustrasi ya. Di layar Anda sudah terlihat ada dua orang yang berkomunikasi, ya. Satu merupakan pengirim pesan dan satu adalah penerima, ya, sender dan receiver. Yang mengirimkan pesan, kita lihat misalkan dia bilang begini, dia mengatakan hal seperti ini dalam bahasa using begitu ya. Rainiro kali welek gitu ya. Ujang guyung guyu bain, jeburu kali misalkan begitu. Nah, meskipun dengan ekspresi tertawa, sesungguhnya makna dari kata-kata ini kan tidak begitu positif. Nah, bayangkan karena mungkin mimiknya ketawa begitu, si laki-laki menjawab seperti ini. Si laki-laki menjawab, ya Tuhan, beruntungnya aku bertemu dengan wanita sebaik dirimu. Nah, ini kan ada sesuatu yang nggak nyambung antara yang mengirimkan pesan dengan yang menerima pesan. Nah, jadi bahasa itu fungsinya di sana. Fungsi bahasa adalah menghubungkan antara satu orang dengan orang yang lain. Ya, itu fungsi bahasa yang utama. Sehingga ketika kemarin kita coba magangkan beberapa mahasiswa ke luar negeri, begitupun juga ketika ada tamu dari luar negeri datang ke Indonesia dan bekerja sama dengan UNTAK, selalu kita sampaikan kepada mereka, kembalikan fungsi bahasa itu sebagai fungsi asalnya. Saya sering katakan begitu, karena fungsi utama bahasa itu bukan betul-betulan pakai grammar ini itu, tapi yang paling penting adalah mereka mengerti dan kita mengerti. Bahasa menjadi media atau kendaraan agar sebuah makna itu bisa disampaikan pada orang lain. Bahasa menjadi kendaraan agar sebuah pengetahuan, agar sebuah pengertian, agar sebuah konsep itu bisa dipahami oleh orang lain. Nah, yang Anda lihat itu di situ, Anda akan mengerti artinya. Ya. Jadi bahasa itu pertama kali diciptakan dari adanya aksara. Dan kita lihat di dunia ini sekarang, hampir sulit menemukan kebudayaan di muka bumi ini yang tidak punya bahasa. Kalau yang tidak punya aksara mungkin ada. Dia mengadopsi aksara lain begitu. Tapi yang tidak punya bahasa sulit Anda menemui. Sekalipun Anda pergi ke pedalaman hutan begitu yang sukunya terisolasi, pasti di sana juga mereka menciptakan bahasa tertentu yang dimengerti satu sama lain. Nah, jadi bahasa ini jadi komponen penting ya, sehingga Anda dengan saya kemudian bisa berkomunikasi hari ini lancar begini, ini karena juga bahasa. Nah, Anda bayangkan seandainya Anda hidup di masa dunia di mana saat itu bahasa belum kaya, kosakata belum begitu banyak, pasti akan lebih sulit. Ya, misalkan Anda akan menemukan benda-benda yang belum diberi nama. Nah, itu lebih sulit lagi. Sebagai contoh, misalkan kalau Anda pernah nonton filmnya SpongeBob itu kan ada salah satu episodenya yang menceritakan SpongeBob di masa purba. Semua benda diberi nama batu. Nah, betapa sulit kita mengerti kalau semua benda di muka bumi diberi nama dengan satu sebutan, ya, diberi nama
dengan satu sebutan. Oh, ini ada yang WA katanya belum bisa masuk grup. Berarti yang minggu kemarin nggak masuk grup ini. Oke, sudah saya confirm yang baru masuk. Nah, jadi begitu ya. Fungsi bahasa ini penting sekali untuk mendorong munculnya peradaban. Nah, tapi perlu kita pahami ada beberapa fakta-fakta penting tentang bahasa ya. Jadi saya memang cerita bagaimana kalau kita hidup, seandainya Anda hidup di masa di mana bahasa ini belum kaya, bahasa belum mapan, dan bahasa belum konkret. Pasti akan sulit ya, pasti akan sulit. Nah, tapi ada beberapa fakta tentang bahasa yang perlu Anda pahami ya. Pertama adalah asal-usul bahasa itu menjadi sebuah kajian yang miskin fakta. Sehingga hipotesis-hipotesis yang berkaitan dengan apa namanya asal-usul bahasa ini disebut sebagai hipotesis yang miskin fakta, yang cenderung nggak terkendali. Maka dari itu tidak banyak orang yang kemudian mampu memastikan kapan bahasa-bahasa ini muncul. Ya itu sesuatu yang sulit sekali untuk dijelaskan ya. Oke, selanjutnya fakta kedua adalah yang perlu dipahami dan membuat kenapa ini sulit, tulisan itu baru ada sekitar 5.000 tahun yang lalu. Sehingga segala sesuatu yang diperbincangkan manusia sebelum itu nggak ke-record. Ya. Jadi seperti kita bilang bahwa bahasa ini mampu mewariskan pengetahuan dari satu generasi ke generasi, namun bahasa yang tidak dituliskan, ya bahasa yang tidak dituliskan itu berpotensi membuat suatu pengetahuan itu tidak bisa diteruskan ke generasi berikutnya, sebab ada resiko apabila ada orang dari anggota yang memahami pengetahuan itu meninggal dan tidak sempat menceritakan ke generasi berikutnya, maka hilang sudah pengetahuan itu. Dan ini banyak ya, dan ini banyak pengetahuan-pengetahuan yang tidak ditulis, misalkan contohnya ya, resep-resep obat masa lalu itu kan banyak. Kadang-kadang orang tua kita punya resep ini, punya resep itu, nggak ditulis, hilang. Kalau mereka sempat ceritakan pada generasi berikutnya, pada anak cucu mereka, ya masih terjaga mungkin selama anak cucunya mau mengerjakan, mau mempraktekkan, mau meneruskan. Selama tidak ada keinginan itu, ya akan mati juga. Jadi memang bahasa yang dikonversi jadi tulisan ini penting untuk mewariskan pengetahuan. Ya. Kemudian pada tahun 1866, masyarakat bahasa Perancis melarang seluruh pembicaraan tentang bahasa karena hanya dianggap membuang waktu. Ya. Karena sulitnya melacak ya, 5.000 tahun tuh cukup lama ya. 5.000 tahun itu lama sekali loh ya. Kita aja hidup mungkin nggak sampai 100 tahun. 50, 60 tahun, 70 tahun itu sudah banyak sekali bonusnya. Ya, bisa 90 tahun apalagi jarang dari kita bisa 90 tahun. 80 sudah berangkat kita. Jadi kalau 5.000 tahun itu sudah lama sekali. Sulit kita menemukan fakta-fakta di masa itu. Mungkin 5.000 tahun ke depan kalau tidak ada bencana besar, pengetahuan yang kita kerjakan hari ini bisa akan terrecord untuk generasi berikutnya. Sebab beruntungnya kita di masa sekarang adalah kita punya teknologi, kita punya alat untuk merekam jejak peradaban. Kita punya alat untuk merekam pengetahuan dan kita punya alat dan cara metodologi yang lebih baik untuk mewariskan pengetahuan. Ya, dengan catatan tidak ada bencana besar yang membuat semua manusia mati. Kalau semua manusia di seluruh dunia mati, maka tentu manusia berikutnya harus mengawali lagi dari nol untuk bisa membuat peradaban kembali seperti ini. Ini sudah tinggi sekali peradaban kita ya. Sudah tinggi sekali. Nah, kemudian poin yang keempat, ya, tidak ada satu bahasa pun yang tidak memiliki keterkaitan dengan bahasa lain. Nah, nanti kita akan coba
beri contohnya ya. Dan kalau kurang contohnya Anda bisa cari di YouTube begitu banyak persamaan-persamaan bahasa Indonesia dengan bahasa Bangladesh misalkan, bahasa Indonesia dengan bahasa Filipina, bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, Arab, banyak sekali ya. Nah, dari beberapa fakta-fakta ini ya, hal yang pertama kita perlu pahami ya, bahasa ini persebarannya mengikuti migrasi manusia. Jadi ketika manusia itu kemudian berpindah dari satu tempat ke tempat lain, disitulah media di mana bahasa bisa berpindah, bahasa bisa menyebar kemana-mana, sehingga bahasa itu saling memengaruhi antara bahasa A dengan bahasa B, gitu ya. Jadi mirip-mirip dengan virus beginilah. Kalau tidak dipindahkan, nggak akan pindah. Nah, ini berbeda dengan sekarang ya. Di masa itu memang tidak ada internet, bahkan mungkin belum ada buku, sehingga pengetahuan itu harus pindah bersama orangnya. Ya, contohnya misalkan zaman ketika Wali Songo begitu, penyebaran Islam dari Jazirah Arab begitu sampai ke Indonesia, itu harus bersama orangnya. Harus bersama orangnya. Kitabnya saja mungkin bisa dikirimkan, tapi produksi kitab waktu itu juga tidak semasif sekarang. Kalau kitabnya saja yang dipindahkan tanpa ada yang ngajarin juga sulit. Sudah aksaranya berbeda, tulisannya berbeda, begitu ya, bunyinya berbeda, itu kan sulit. Nah, maka orangnya pun akhirnya ikut pindah. Ya. Tetapi hari ini situasi sudah berbeda. Orangnya tidak perlu pindah, tapi pengetahuan itu sudah bisa pindah. Nah, begitu banyak ya seminar-seminar di YouTube begitu yang free, yang dulu berbayar, dan saya cek tiketnya, saya telusuri itu mahal sekali di Amerika maupun pelatihan di Inggris itu direkam karena mungkin yang pemiliknya sudah cukup kaya begitu, tidak perlu lagi cari duit dari situ, dibagikan free di YouTube. Betapa mudahnya sekarang pengetahuan itu berpindah. Sehingga ada fenomena baru, fenomena ledakan pengetahuan. Orang jadi disuplai begitu banyak pengetahuan sehingga kadang-kadang bingung mana nih yang benar, mana yang bukan, ya. Kadang-kadang nggak jelas. Terutama bagi kita-kita ini atau Anda ya, yang hanya mengandalkan pengetahuan dari share grup WA. Wah, itu paling bahaya, ya. Sebab apa? Share grup WA ini belum tentu bisa dipertanggungjawabkan kalau tidak ditelusuri siapa yang ngirim. Misalkan contoh, Prof. Mahfud MD mengatakan begini-begini bikin esai. Iya kalau benar Prof. Mahfud MD, kalau bukan. Sehingga sampai di media massa itu kayak contohnya Jawa Pos gitu ya, sampai bikin satu kolom di situ, seingat saya di halaman kedua, yang khusus membahas apakah ini hoax ataukah ini asli. Ya, begitu banyak begitu. Tokoh-tokoh yang dipelesetkan, kata-katanya dipelesetkan, kadang-kadang ada foto begitu aja, kemudian dibikin quote di sampingnya. Itu banyak sekali hoax itu dan membuat orang mendapatkan pengetahuan yang salah. Ya, saking gampangnya pengetahuan itu berpindah. Ya. Sehingga pengetahuan jadi murah dan kadang orang mengkonsumsi pengetahuan yang kurang layak, yang kurang bergizi begitu ya, sehingga membuat dia tidak mendapat jalan yang benar karena mendapat pengetahuan yang salah. Nah, tentu hari ini tantangannya berbeda, bukan bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang cepat, tapi bagaimana kita memilah pengetahuan yang tepat untuk kita dan mana yang benar. Ya, saran saya tidak begitu banyak kita harus fokus pada grup WA begitu ya, karena itu bukan sumber primer pengetahuan. Kalau Anda nonton seminar di YouTube itu lebih primer dibandingkan Anda memperhatikan atau mencermati share grup WA. Itu paling, share grup WA ini menjadi media paling rentan untuk menyebarkan hoax di muka bumi, ya, yang pakai WA tentunya. Facebook juga sama, postingan-postingan akun yang tidak jelas begitu ya, itu juga menjadi sumber pengetahuan yang membuat manusia hari ini miskin pengetahuan yang betul. Ya. Lanjut ke slide berikutnya. Hingga hari ini ya, hingga hari ini dihimpun, diperkirakan itu ada sekitar 6.000 bahasa yang ada di seluruh dunia. Nah, 6.000 bahasa ini sedikit atau banyak? Ya banyak sekali. Ya. Bahkan sebagian dari kita saja kadang ya memakai satu bahasa dengan betul, dengan kosakata yang kaya saja, hingga usia kuliah belum cakap gitu ya. Contohnya diminta menulis
artikel ilmiah. Mungkin masih banyak pakai kata-kata atau kosakata yang tidak baku, ya. Padahal bahasa Anda sendiri. Bagaimana kalau misalkan diminta bicara atau menulis dalam bahasa Inggris? Akan lebih sulit lagi. Memang problemnya hari ini kalau saya amati ya, kenapa kita sulit sekali ya belajar bahasa lain, karena memang bahasa lokal kita saja sudah begitu banyak. Sebagai contoh studi kasus ya, di Banyuwangi nih. Kalau Anda tinggal di wilayah campuran ya, macam daerah Ketapang mungkin, Muncar begitu ya, agak-agak campuran itu, atau sebagian daerah kota, itu Anda akan cenderung memahami beberapa bahasa. Pertama Jawa pasti, rata-rata Anda mengerti, kedua Using ya, dan ketiga Madura. Nah, bahkan sebagian ada yang ngerti Bugis sedikit. Jadi setidaknya bahasa daerah Anda ngerti bahasa Jawa, Using, dan Madura di Banyuwangi ini. Belum lagi Anda harus juga mengingat dan memahami bahasa Indonesia. Ada 4 bahasa yang sebenarnya tidak Anda sadari Anda memikirkan setiap harinya. Nah, maka sudah menjadi kewajaran kalau ternyata sebagian dari kita sulit sekali untuk mengingat bahasa Inggris. Karena ini bahasa yang tidak lazim kita gunakan sehari-hari. Jadi bahasa ini hanya persoalan kebiasaan saja, bukan karena kita cerdas atau tidak cerdas. Terlalu banyak memori yang harus kita ingat sehingga ada yang harus kita korbankan. Nah, jadi bahasa itu begitu banyak di dunia ya. Di lokal saja banyak, apalagi dunia. Nah, namun dari 6.000 bahasa ini ada hal yang kita perlu pahami ya. Semua bahasa yang ada di seluruh dunia ini tumbuh dengan 3 cara pokok. Pertama adalah kolonisasi. Ya, ini sudah jelas. Kalau Anda telusuri kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa primer yang menjadi pintu pengetahuan hari ini, sebabnya sudah jelas karena Inggris di masa lalu memiliki banyak koloni, dan Inggris adalah yang terbanyak. Hingga hari ini, bahasa mereka masih digunakan di banyak negara sebagai bahasa resmi, seperti Australia, Selandia Baru, Amerika sudah jelas, ya, Singapura, ya, Singapura bahasa primernya adalah bahasa Inggris. Kalau Anda pergi ke sana, Anda cari misalkan orang-orang terutama yang Chinese, seringkali mereka tidak bisa berbahasa Melayu, ya, tidak bisa berbahasa Melayu. Bahasa utama mereka adalah bahasa Inggris dan bahasa Cina. Ya, Anda pergi ke Taiwan juga sama. Kebanyakan intelektual di sana menguasai bahasa Inggris. Kanada, ya, memakai bahasa Inggris. Dan banyak negara lain yang juga masih memakai bahasa Inggris sebagai bahasa utama mereka. Itu karena kolonisasi. Begitu juga ada seperti Argentina dan Brazil ya. Ya, Brazil itu kolonisasi dari Portugis, Argentina Spanyol. Maka bahasanya menyesuaikan dengan mereka, ya. Menyesuaikan dengan mereka. Nah, dari itu pun Anda akan nanti menjumpai beberapa perbedaan antara bahasa Inggris yang British, yang Australia, maupun yang Amerika. American style gitu ya, itu beda dengan Inggris, dengan Australia. Logatnya saja berbeda. Sebagai contoh, Anda bisa bandingkan misalkan, kalau Boris Johnson ngomong ya, Perdana Menteri Inggris sekarang, kalau caranya dia ngomong, Anda bandingkan dengan misalkan kalau Obama ngomong atau Donald Trump ngomong. Berbeda. Aksennya berbeda. Ya, aksennya berbeda. Orang sering mengatakan bahwa aksen British itu lebih sulit daripada aksen Amerika. Dan memang kalau didengarkan itu ya enak orang Amerika lah ngomong itu. Lebih enak, di telinga lebih nyaman. Anda bisa bandingkan. Dan Anda lihat semua presiden Amerika itu kalau ngomong pasti enak. Entah itu Roosevelt, entah itu Bush, ya, entah itu Obama, Donald Trump yang sekarang, semuanya enak diajak ngomong. Cara mereka bicara itu nyaman didengar. Nah, aksen Amerika. Itu saja dari satu bahasa membuat banyak aksen. Nah, itu karena kolonisasi ya. Amerika bagaimanapun juga menjadi bagian dari Inggris pada awalnya ya. Makanya sering disebut sebagai New England. Nah, itu karena kolonisasi. Ya, jadi mereka sambil menjajah, sambil mengenalkan bahasa mereka. Maka tak heran juga di masa lalu orang Indonesia juga sebagian bisa berbahasa Belanda ya. Karena Belanda menjajah Indonesia meskipun agak kurang apa ya. Belanda ini jajah Indonesia dibiarin bodoh begini orang Indonesia. Beda dengan yang jajahan Inggris. Dibuat mengerti bahasa Inggris lebih baik ya. Nah, selanjutnya
karena percabangan. Ya, bahasa yang digunakan oleh berbagai kelompok ini kemudian berubah seiring waktu ya, berevolusi, disesuaikan dengan kosakata lokal gitu ya. Jadi meskipun di apa di di Selandia Baru misalkan, mungkin Anda akan menemukan kosakata-kosakata tertentu yang itu lahir dari tempat mereka dan digunakan sebagai percakapan sehari-hari. Di Australia juga sama begitu ya, digunakan sebagai percakapan sehari-hari. Indonesia sendiri misalkan, di beberapa wilayah Anda sering mendengar kata su. Kemarin tuh ada yang bikin lagu kan dari NTT apa bagaimana itu? Saya agak ingat-ingat lupa gitu ya. Su sayang gitu ya. Sudah itu disingkat jadi su. Itu kan cara cara sebenarnya percabangan saja itu. Percabangan dari bahasa yang sering digunakan. Disingkat-singkat begitu. Sumber air su dekat misalkan itu kan. Sudah aja disingkat jadi su. Itu percabangan. Nah, banyak kosakata-kosakata yang tumbuh dari percabangan itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pergantian bahasa. Ya. Jadi sekelompok orang mengganti makna dari sebuah bahasa begitu, makna dari sebuah kata, namun diadopsi ke bahasa lain. Ya. Sehingga banyak sekali fenomena di dunia ini ya, di mana kata A di negara A itu maknanya berbeda dengan kata A di negara B. Jadi kalau dari sini kita bisa paham bahwa susunan dari alfabet ya itu sebenarnya hanya susunan saja. Tiap orang, tiap kelompok manusia itu berhak memberikan makna pada susunan kata-kata itu, susunan huruf-huruf itu. Ya. Jadi kalau Anda lihat ini, semua yang Anda lihat di layar ini adalah kombinasi dari huruf-huruf, dari alfabet yang diciptakan manusia. Disusun jadi kata, disusun jadi kalimat, disusun jadi paragraf. Begitu ya. Dan kita memberi makna pada susunan huruf-huruf itu. Kita memberi makna pada susunan kata-kata. Kita memberi makna pada kumpulan paragraf. Ya. Dan sebenarnya sangat mungkin kalau sekelompok orang di tempat lain dengan susunan alfabet yang sama memberi makna yang berbeda. Nah, itu juga sangat mungkin. Nah, kita lihat ini. Distribusi bahasa di dunia, kontribusinya ya. Ini kita coba jelaskan dengan beberapa data. Oke. Anda bisa lihat persebaran distribusinya bahasa di seluruh dunia itu dari Amerika hingga Pasifik ya. Kontribusinya seperti apa? Amerika ya, seluruh Amerika itu punya perkiraan sekitar 1.000 bahasa. Dari Kanada hingga ke Chili hingga ke Argentina begitu ya. Itu punya sekitar 1.000 bahasa. Dari 1.000 bahasa ini tentu ada yang penuturnya banyak, ada yang penuturnya sedikit. Nah, kalau diglobalkan dalam seluruh dunia, mereka menyumbangkan sekitar 15% dari jumlah bahasa yang ada. Afrika, ya Afrika dia menyumbangkan sekitar 2011 bahasa atau sekitar 30%. Nah, nanti dari sini Anda bisa amati nanti ya, kenapa datanya bisa seperti ini. Eropa, misalkan, itu hanya menyumbangkan 225, ya termasuk dari ada bahasa-bahasa lokal begitu, itu hanya 3% aja. Ya, jadi tidak banyak budaya yang tumbuh di Eropa ini. Dilihatnya dari mana? Dari bahasanya, yang hanya segitu. Asia, paling banyak, 2.165, ada sekitar 32%. Pasifik, 1.302, atau 19%. Nah, dari data ini Anda bisa lihat, Pasifik itu lebih besar dari Amerika. Ya. Afrika itu juga lebih besar, kalau dihitung dari daratannya yang luasan Asia, harusnya itu Asia itu jauh lebih besar daripada Afrika. Tapi selisih antara Asia dengan Afrika itu hanya sedikit. Nah, ini kenapa bisa demikian? Jawabannya sama, antara kenapa Pasifik bisa lebih banyak daripada Amerika. Padahal daratan Amerika lebih luas. Pasifik ini kan negara kecil-kecil. Ya, Vanuatu, New Makedonia, Kepulauan Fiji itu kan kecil-kecil itu. Anda bisa lihat nanti di peta itu. Banyak negara kecil-kecil yang
kebanyakan dari kita nggak mengenal lah nama-nama negara-negara yang ada di Pasifik ini. Nah, jadi seperti yang kita jelaskan di awal tadi, setiap kelompok manusia itu cenderung membuat sistem komunikasi, cenderung membuat bahasa, cenderung membuat bagaimana nih ada sistem yang kita bisa mengerti satu sama lain ya. Nah, maka dari itu dibuatlah sistem bahasa, meskipun kelompoknya kecil. Nah, dari data ini Anda bisa pahami bahwa semakin suatu wilayah itu terpecah-pecah, ya, terisolasi, tidak terhubung satu sama lain, maka semakin mungkin di situ muncul banyak bahasa. Ya, maka Anda lihat antara Asia dengan Afrika, selisihnya nggak begitu banyak. Nah, tapi Asia dengan 2165 ini kenapa bisa segitu? Karena kontinennya itu banyak suku-suku besar. Di daratannya ini banyak suku-suku besar. Sedangkan di Afrika banyak suku-suku kecil. Tiap suku kecil ini mencipta bahasa. Mungkin cuma 50 orang, mungkin cuma 150, cuma 200. Mereka mencipta bahasa. Ya, mencipta bahasa tertentu. Sehingga bahasanya kaya. Ya, hanya selisih 2% antara Afrika dengan Asia. Ya. Itulah kenapa data ini bisa jadi seperti ini ya. Banyuwangi aja misalkan, hanya terisolir di tempat yang seperti ini, ya, yang hanya 5 ribuan kilometer begini, itu aja sudah mengcreate bahasa sendiri. Yang kalau orang Jawa Tengah dengerin ya, orang Solo atau bagaimana, kadang-kadang harus sedikit bersabar untuk mengerti apa yang diucapkan oleh orang Osing begitu ya. Karena sudah dimodifikasi. Nah, bayangkan terisolir gitu aja, yang hanya di Banyuwangi bisa menciptakan varian bahasa sendiri, apalagi yang kayak benua seperti Afrika seperti ini. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Ini adalah angka-angka populasi di tabel yang mengacu pada jumlah penutur bahasa ya. Jumlah penutur bahasa ini menurut PBB begitu ya. Nah, di situ ada yang kita lingkarin di situ ya, ada yang kita lingkarin. Ternyata bahasa Jawa itu masuk peringkat 11. Bahasa Jawa itu masuk peringkat 11. Ya. Lumayan banyak kan, ada sekitar 75 juta orang yang memakai bahasa Jawa begitu ya, dicampur bahasa Bali lah. Dan ini mungkin juga dihitung yang ada di Suriname. Nah, tapi ternyata yang paling besar itu sebenarnya bukan bahasa Inggris. Kalau koloninya paling banyak, oke, bahasa Inggris. Tapi kalau dari jumlah orangnya yang ngomong ya, penutur bahasanya ya, speakernya itu Cina ya. Cina paling banyak ya. Karena orang Cina ada di mana-mana ya. Hampir di seluruh dunia ini nggak ada yang namanya nggak ada orang Cina. Ya, di Kanada itu saja negara kulit putih ada satu kota namanya Vancouver. Itu ya 50% lebih dari datanya sepertinya orang Cina semua. Meskipun mereka tidak mengaku Cina, tapi mukanya tetap Cina begitu ya. Ada kan orang yang begitu mengatakan sudah lama di Indonesia begitu ya. Tapi selama mereka tetap kawin sesama Cina, tetap saja hasil keturunannya akan tetap jadi Cina ya begitu. Dan sebagian dari mereka masih berusaha menuturkan bahasa asli leluhurnya ya, meskipun banyak juga yang tidak bisa. Tapi sebagian besar dari mereka berusaha menuturkan bahasa Mandarin mereka. Contoh di Malaysia misalkan, kawan saya cerita orang-orang Cina kadang-kadang lebih senang sekolah di sekolah yang itu menggunakan bahasa Cina sebagai apa namanya bahasa sehari-hari dalam sekolah itu. Sehingga kadang-kadang mereka tidak begitu cakap untuk berbahasa Melayu, dan itulah yang membuat sentimen antara orang Melayu dengan orang Cina ya. Jadi yang sentimen dengan orang Cina tidak hanya orang Indonesia ya, di Malaysia juga sentimen ya. Bahkan sentimen itu sampai melahirkan negara baru yang namanya Singapura. Ya, jadi maunya Perdana Menteri pertama itu pendiri Malaysia, Singapura itu maunya adalah lokasi isolasi bagi orang Cina, biar orang Melayu yang nempatin mainlandnya, dataran besar begitu ya, dan dataran Sabah Sarawak di Kalimantan ya. Mungkin hanya satu pulau saja yang itu banyak orang Cinanya, ya di Pulau Pineng ya, di seberang dari mana dari mainlandnya Cina, dekat perbatasan dengan Thailand. Hanya itu yang mau dimasukkan sebagai bagian dari Malaysia. Singapura biar dilepas. Nah, karena
sentimen seperti itu. Jadi sentimen antar ras ini sudah banyak terjadi di masa lalu ya. Tidak hanya di Indonesia, di Malaysia juga sama ya. Jadi kalau ada di Indonesia dulu tahun 98 orang Cina banyak dibunuhi jadi sasaran ini karena memang ya kecenderungan manusia memang begitu. Kecenderungan manusia memang tidak menyukai perbedaan ya. Kurang menyukai perbedaan, nganggap dirinya paling benar sendiri. Nah, sehingga sampai Samuel P. Huntington itu mengatakan di dalam karyanya yang The End of Civilization itu, Akhir dari Peradaban, konflik berikutnya yang akan manusia ciptakan itu bukan karena perang saja. Topiknya adalah ras dan agama. Dan hingga hari ini betul kan? Hampir mendekati betul bahwa pertengkaran kita itu isinya ya soal agama dan soal ras. Itu aja begitu diputar. Tidak lagi perang fisik yang itu soal ideologi dan segala macam. Ya dulu kan ada ideologi Barat ya, blok Barat dan blok Timur ya, sehingga sampai Uni Soviet pecah begitu dan Rusia menjadi negara sendiri, sisanya pecah-pecah jadi Ceko dan segala macam, Kroasia begitu ya. Itu dulu. Tapi setelah ini ternyata konflik kita banyak soal urusan agama dan urusan ras. Ya, Anda lihat coba berita-berita yang beredar di Facebook dan segala macam. Kebencian-kebenciannya adalah soal-soal itu. Ya, soal-soal kebencian soal apa? Agama dan ras. Nah, dari data ini ternyata bahasa Inggris itu menempati posisi ketiga. Sebab memang jumlah orang yang menuturkan tidak jauh lebih banyak daripada orang Cina. Bayangkan penduduk Cina itu ya sekitar 1,4 miliar penduduk Cina yang ada di Cina. Ya, 1,4 miliar penduduk Cina yang ada di Cina. Nah, dari 1,4 miliar itu sebenarnya jumlahnya bukan segitu. Cina ini menerapkan kebijakan one family, one child. Satu keluarga, satu anak. Kalau Cina tidak menerapkan itu, seharusnya penduduk mereka itu sekitar 1,7 bahkan hingga 2 miliar di dataran Cina itu. Tapi karena diterapkan itu berkurang begitu banyak ya. Banyak sekali berkurangnya. Dari 1,7 menjadi 1,4 ya. Banyak loh itu berkurangnya. Berarti ada berapa ratus juta itu? 7 ke 4. Ada sekitar 300 jutaan penduduk yang berkurang gara-gara kebijakan itu. Itu banyak sekali. Dibandingkan dengan penduduk Indonesia sekarang, sekitar 260-an juta atau 270 juta. Masih banyak kan yang dikurangin itu tadi, yang di Cina. Nah, makanya bisa menjadi bahasa yang paling banyak penuturnya. Ya. Tapi bukan yang terbanyak koloninya, begitu ya. Nah, kalau Inggris ini banyak koloninya, tapi penuturnya ya di bawah bahasa Spanyol bahkan ya. Nah, jadi begitu. Bahkan di posisi 10 masih ada lagi bahasa Chinese lain ya, varian lain yang itu juga digunakan. Nah, kalau Anda lihat misalkan orang Taiwan dengan orang China mainland, China daratan itu karakter bahasanya berbeda. Ya, ketika kita ke sana itu, waktu saya ke sana sering ngobrol dengan orang sana, mereka cerita bahwa orang Taiwan ya, bahasa Chinese Taiwan itu yang lebih asli, yang lebih orisinil dan lebih menggunakan kaidah-kaidah yang sesuai dengan leluhur mereka. Kalau Cina yang di mainland itu sudah dimodifikasi lebih simple ya. Mereka mengatakan seperti itu. Sehingga kadang-kadang memahaminya juga harus butuh waktu antara yang varian orang Taiwan yang di Taiwan sama yang di China gitu ya. Nah, ini karena penduduknya banyak. Oke, tes. Suaranya masih masuk? Tes, oke. Ada yang komen suaranya kok hilang ya. Tolong kalau sudah masuk bisa komen. Kalau suaranya sudah masuk bisa komen. Kalau suaranya masuk bisa komen tolong ya. Ya, kita lanjutin ya. Oke. Jadi begitu ya. Bahkan di China ini saking ada kebijakan one family one child, banyak orang-orang Cina yang ingin melahirkan anaknya di Hong Kong, ingin melahirkan anaknya di Amerika agar mereka bisa punya 2 anak ya. Sampai sebegitunya ya karena kebijakan itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jadi ada sebuah problem besar ya, beberapa problem besar
Pertama, soal bahasa nih, kajian soal bahasa ya. Pertama, rekonstruksi bahasa itu bukanlah kebenaran yang pasti. Ya, kalau merekonstruksi bahasa itu bukanlah sebuah kebenaran yang pasti. Kalaupun ada sebuah kebenaran, itu adalah hasil konsensus atau kesepakatan bersama. Yang kedua bahwa adalah jelas konsensus itu merupakan cara yang sulit untuk menguak fakta, ya, karena masih ada perdebatan. Yang ketiga, dikatakan bahwa setiap 10.000 tahun akan ada kelanjutan siklus untuk melengkapi ya bahasa yang sudah ada, bahkan tidak ada bahasa yang eksis sejak generasi awal hingga kemunculan bahasa yang baru. Ya, jadi 10.000 tahun lagi ada kemungkinan bahasa-bahasa yang sekarang ini sudah ada, ya itu berevolusi, ya bertambah kosakatanya dan dimodifikasi oleh generasi pada masa itu. Jika tiba-tiba dunia ini terjadi suatu bencana besar yang kemudian tidak ada transfer lintas generasi, mungkin teknologi semuanya rusak, maka mungkin saja pada masa 10.000 tahun yang akan datang ada bahasa baru yang akan digunakan oleh manusia-manusia pada masa itu untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini komparasi beberapa kosakata dalam berbagai bahasa dunia ya, antara Prancis, Itali, Spanyol, Rumania, Portugis, dan bahasa Inggris. Kita mulai dari bahasa Inggris yang paling gampang ya, di Word itu. Ya. Ada kata mother, di Portugis ada kata mai, Rumania ada kata mama, Spanish ada kata madre, Italia ada madre, French di Prancis ada kata mere. Jadi secara bunyi, meskipun bunyi tulisannya berbeda ya, susunan aksaranya berbeda, memiliki kemiripan. Ya, memiliki kemiripan. Contoh kedua misalkan father, bapak. Portugis bisa pai. Romanian tata begitu ya. Spanish padre, pere. Sekelas mirip. Kita pindah ke bawah misalkan ada kata one, satu. Portugis Romanian un, Spanish uno, Italia juga uno, Prancis un, ya. Jadi bunyinya mirip, ya. Jadi sebenarnya bahasa Inggris dengan bahasa Portugis itu kan dekat itu. Bahasa Inggris dengan bahasa Prancis, kalau Anda lihat di peta itu antara Inggris dengan Prancis itu kan dekat. Prancis kemudian kemana ke Spanyol, Spanyol di situ ada bagian kecil ada Portugis. Ya, agak ke timur ada Itali. Nah, ternyata memang mirip-mirip. Ya, ternyata memang mirip-mirip ya. Sama lah dengan kata-kata kita yang ada di Indonesia dengan di mana? Di Malaysia banyak yang sama. Anda pun kalau pergi ke Malaysia, Anda mendengarkan sebentar mungkin Anda akan mengerti. Bahkan kosakata ini tidak hanya sampai di Malaysia saja, tapi di Thailand bagian selatan. Ada 3 wilayah di Thailand selatan itu yang memakai bahasa Melayu. Ya. Itu tempat kemarin saya kirim mahasiswa untuk magang mengajar di sana ya, di wilayah provinsi namanya Yala, Patani, dan Naratiwat. 3 wilayah ini orang masih mengerti bahasa Melayu. Bahkan di satu kota namanya Hacai, itu sebagian kecil orang mengerti dengan bahasa Melayu. Tapi Melayu daerah Kelantan. Kelantan itu bagian Malaysia Utara. Ya, jadi persebaran bahasa ini ya, area bahasa secara geografis itu tidak sama dengan peta administrasi. Ya. Jadi peta administrasi tidak sama dengan peta persebaran bahasa. Kalau peta persebaran bahasa itu bisa melewati 2 negara seperti yang dijelaskan tadi itu, antara Thailand dengan Malaysia, ya bisa melewati 2 bahasa. Seperti juga antara Indonesia dengan Timor Leste begitu. Indonesia dengan Brunei itu kan masih mengerti kalau Anda pergi ke Brunei, tidak akan begitu banyak masalah ya kalau Anda pergi ke sana. Akan banyak mengerti. Karena banyak kosakata yang masih sama, mirip-mirip ya. Ini contohnya misalkan antara kosakata nih. Kosakata Indonesia ya, kata-kata di Indonesia dengan beberapa kata-kata di wilayah Pasifik. Malagasy, Samoa lah ya. Daerah Hawaii sana, Maori. Nah, Maori ini adalah suku asli dari Selandia Baru atau New Zealand di tenggara dari Australia. Kalau Indonesia punya kata api, misalkan, Samoa punya kata avi, Malagasy punya kata avo, Maori punya kata ahi.
secara suara mirip-mirip mereka ternyata. Ya. Kalau dengan bahasa Inggris jauh, fire. Ya, jauh kan? Jauh. Karena area geografisnya jauh dan ternyata untuk kata ini Indonesia tidak menyadur atau tidak mengambil bahasa Inggris sebagai inspirasi, ya. Contoh lagi misalkan kata 10. Samoa mengatakan 10. Malagasy fulu. Hanya Maori yang berbeda, tekau. Nah, di bahasa Inggris jauh, ten. Kemudian ada kata misalkan yang bawah nih, ya, ada kata buah. Indonesia buah. Malagasy jadi foa. Samoan jadi fua. Maori jadi hua. Sekilas mirip juga, ya. Bahasa Inggris berbeda, fruit berbeda, jauh, ya. Jadi ternyata mirip-mirip, ya. Bahasa Indonesia banyak mirip dengan kosakata-kosakata yang ada pada negara yang jauh di sana di Lautan Pasifik. Ya, untuk membayangkan ini Anda perlu membuka peta Samudra Pasifik dan menghitung betapa banyak negara kecil-kecil di sana yang ternyata kosakatanya mirip dengan bahasa Indonesia. Ya, kok bisa begitu? Nah, berarti sebenarnya pernah ada interaksi antar manusia di wilayah itu. Karena tanpa interaksi antar manusia ini sulit sekali untuk kemudian bisa membuat bahasa bisa terhubung atau satu bahasa mengkonstruksi bahasa yang lain, ya. Pasti pernah ada interaksi, pasti pernah ada perpindahan satu sama lain di antara dua wilayah itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau kita petakan ya, jadi kalau kita petakan ini untuk pengetahuan tambahan aja. Sebenarnya bahasa di seluruh dunia ini kalau dikelompokkan dalam kelompok yang besar itu mengarah kepada 4 kelompok bahasa ini, ya. Pertama Indo-Europe begitu, kemudian Sino-Tibetan, Austronesia dan Afroasiatik. Ya. Ini adalah wilayah di mana bahasa itu menyebar dengan jalur darat, ya. Jadi jalur persebaran bahasa itu awalnya ya wilayah ini. India, Iran, Afghanistan, Turki, Balkan begitu ya. Hingga sampai ke Bristol, ya Inggris. Nah, ini contoh klasik ya. Contoh klasik bagaimana bahasa di Eropa dan bahasa di Asia Barat ini saling mengkonstruksi ya melalui jalur ini. Disinilah asal mulanya bahasa bertumbuh, termodifikasi, digunakan satu sama lain, kemudian tercipta varian-varian baru. Wilayah inilah yang membuat bahasa itu bertumbuh dengan baik. Ya. Jadi selama 2 abad itu bahasa itu terbentangnya di sini memang. Dari India hingga ke Inggris. Dan ini sering disebut sebagai Proto-Indo-Eropa. Ya, seperti yang kita jelaskan di kelompok awal tadi ada kelompok Indo-Eropa. Nah, oke. Ada 2 hipotesis soal bahasa Proto-Indo-Eropa, ya. Pertama adalah bahasa ini dipakai oleh sekelompok orang nomadik yang hidup di sebelah utara Laut Hitam dan Laut Kaspia tadi ya, sekitar Timur Tengah 6.000 tahun yang lalu. Jadi orang-orang ini pada masa lalu kan pindah-pindah terus. Sambil pindah ini mereka mungkin ada yang tetap tercipta bahasa baru. Mereka pindah lagi ada yang tetap tercipta bahasa baru. Begitu seterusnya. Nah, bahasa ini juga kemudian menyebar lebih awal dikatakan bahwa para petani pertama meninggalkan Timur Tengah menuju Asia Barat sekitar 9.000 tahun yang lalu ya. Jadi dengan berpindah, sekali lagi dengan berpindah, adanya orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, beberapa statistik bisa dikatakan bahwa dalam berbagai literatur ya yang kita sudah rangkum, Proto-Indo-Eropa itu bahasa kelompok Indo-Eropa ini sudah mulai diucapkan sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi ya. 5.000 tahun sebelum Masehi. Berarti kalau sekarang 2.000 tahun ya sekitar 7.000 tahun yang lalu. Ya, 7.000 tahun yang lalu. Nah, di sini kemudian memunculkan berbagai varian bahasa seperti bahasa Inggris, ya, Prancis, Spanyol, Itali, Jerman, dan 12 bahasa lain yang penuturnya sekitar 100 juta, ya, dan 8 dari mereka adalah Indo-Eropa.
Nah, kemudian meluasnya bahasa Indo-Eropa ini juga karena pertama ya pasti penjajahan, imperialisme, dan misionaris ya. Ingat dulu ketika penjajah Barat datang ke Indonesia, misi mereka ada 3, gold, glory, dan gospel. Ya. Tidak hanya kekayaan, tidak hanya kekuasaan, tapi juga misi ketuhanan, ya, gereja, sehingga menyebarkan apa namanya agama juga begitu ya. Dan eh, fakta ketiga adalah dari ribuan bahasa di dunia itu hanya sekitar 150 yang Indo-Eropa ya. Nah, ini kelompok mayor Indo-Eropa ya, dari generasi pertama ke generasi kedua ya. Jadi Proto-Indo-Eropa yang besar tadi itu melahirkan Jerman, Italia ya, Slavonik dan Indo-Iranian di timur. Ini nggak perlu dicatat, ini wawasan tambahan aja ya, agar Anda memahami bahwa bahasa itu begitu rumit percabangannya. Ya, begitu rumit percabangannya. Kalau Anda mau belajar soal bahasa khusus, ada jurusannya seperti filologi itu misalkan. Itu mempelajari bahasa-bahasa kuno. Anda kan belajar bahasa-bahasa Israel, ya, Ibrani dan segala macam di sana tempatnya. Kita di pengetahuan ini, di kuliah ini hanya memahami garis besarnya bahwa bahasa ini bercabang begitu banyak dan setelah ditelusuri ada 4 kelompok tadi. Ya. Dari Proto-Indo-Eropa tadi itu bisa lahir banyak lagi ya. Ada Celtic, Baltic, Tocharian, ya, Armenian, Ancient itu berarti Yunani kuno begitu ya, bahasa-bahasa Yunani kuno dan sekarang melahirkan bahasa Yunani kuno. Mereka bercabang terus. Dari Celtic inilah kemudian muncul bahasa Iris Gaelic. Iris Gaelic itu golongannya Irlandia, Scottish, Skotlandia ya, Inggris Utara ya, Breton, Wales dan segala macam. Kelompoknya Inggris lah ya, di kepulauannya Inggris itu. Baltic melahirkan bahasa-bahasa seperti Latvian dan Lithuanian. Nah, Proto-Germanic tadi yang di kelompok bawah itu melahirkan ada West Germanic, North Germanic, dan East Germanic ya. Jadi barat, utara, dan timur. Nah, yang utara melahirkan atau menurunkan beberapa bahasa lain seperti Swedia, Danish ya, golongannya Denmark itu, Norwegia, Faroes, dan Icelandic atau Islandia. Jadi kalau Anda pergi ke Jerman atau pergi ke Swedia, kedua negara ini sound bahasanya mirip-mirip ya. Anda pergi ke Norwegia, kalau Anda bisa bahasa Jerman, tidak begitu menemukan kesulitan. Kemudian kalau di West Germanic, inilah yang kemudian melahirkan beberapa bahasa seperti bahasa Belanda, ya, bahasa Jerman itu sendiri, dan bahasa Inggris. Ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Bahasa Italik ya, golongannya Italia inilah ya. Itu melahirkan 2. Dari Proto-Italik melahirkan Latin dan melahirkan Usko-Umbrian. Ya. Nah, yang paling kita perlu cermati adalah di sebelah Latinnya ini yang kita kenal sekarang ya. Banyak bahasa yang kemudian diinspirasi atau lahir dari kelompok ini. Pertama adalah Perancis, kemudian Itali, Katalan begitu, Spanyol, Provensal, Portugis, Rumania ini juga lahir di sini. Oke, coba tes lagi suaranya. Tes lagi, masuk suara. Oke, coba tolong komen ya, suaranya masuk nggak? Suara tolong, ya, bisa komen. Bisa komen. Eh, tolong bisa komen ya. Oke, sudah lancar ya. Oke, sudah lancar ya. Nah, kita lanjutkan lagi kalau begitu. Kita akan percepat ya.
Oke, kita masuk ke golongannya Slavonik ya. Generasi kedua, ketiga, dan selanjutnya. Common Slavonik ini ya, Slavonik yang umum. Inilah yang kemudian yang melahirkan beberapa bahasa seperti bahasa Rusia ya, Ukraina ya, yang pengucapannya sulit-sulit. Yang pengucapannya sulit-sulit. Kalau Anda dengar orang Rusia ngomong ini kayaknya kok suaranya kayak di mulut itu ada sesuatu yang lagi dimakan begitu ya. Ya, agak nggak enak didengar begitu. Mungkin kan kita nggak familiar aja. Itu yang di timur ya. Slavonik yang di selatan melahirkan bahasa-bahasa Bulgarian ya, Serbia dan segala macam itu. Nah, bahasa yang Slavonik bagian barat menurunkan bahasa-bahasa Polandia, bahasa Ceko ya, Czech ya, dan bahasa-bahasa Slovakia. Nah, dan kalau bahasa Slavonik ini hampir semuanya itu mirip-mirip. Hampir semuanya mirip-mirip. Bunyinya, kosakatanya itu mirip-mirip. Dan bahasa Rusia adalah bahasa yang paling banyak penuturnya. Tentu wajar karena Rusia adalah negara paling besar di antara semuanya. Nah, kita ke timur sekarang ya. Kita ke timur ada kelompok Indo-Iranian ya, Old Indo-Iranian. Ini ya yang melahirkan dua kelompok besar. Pertama Sanskrit, Sanskerta begitu, yang dipakai di India ya. Dan dari kelompok inilah juga akhirnya lahir bahasa Proto-Iranian yang melahirkan Persia atau bahasa yang dipakai di Iran. Ya, jadi bahasa Sanskrit dan bahasa Iran itu ya sebenarnya satu indukan ya, satu indukan. Nah, jadi kalau Anda pergi ke atau cek di daerah Afghanistan atau Pakistan ya, itu bahasa-bahasa asli sana itu mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip. Nah, ini kalau dilihat dari sudut pandang pembagiannya, distribusinya, ini adalah wilayah yang menjadi peta persebaran pengguna rumpun Indo-Eropa. Mulai Slavonik, ya, mulai sampai yang Germanik tadi itu, sampai yang Old Iranian tadi itu. Ya, sebenarnya seperti ini. Ya, memang wilayah inilah yang dulunya banyak orang berinteraksi satu sama lain. Ya, interaksinya itu banyak. Kalau Anda sering nonton atau lihat atau belajar lah soal perjalanan masa lalu, soal jalur sutra ya. Orang-orang dari timur banyak memasarkan dagangannya sampai ke di Turki. Dari Turki baru diteruskan ke dunia barat. Nah, ini sangat mungkin terjadi karena ini semua masih bisa dijangkau dengan perjalanan darat ya. Kalau mau pergi ke tempat lain seperti ke Amerika masih sulit pada masa itu ya. Atau pergi ke Jepang ya jauh sekali ya karena apalagi cuma pulau kecil. Nah, apalagi perginya ke Selandia Baru, ke Kepulauan Pasifik dan segala Australia itu waktu itu masih belum begitu banyak catatannya ya dalam interaksi perdagangan dunia. Perdagangan dunia di awal yang kemudian juga menopang bahasa baru ya sesuai peta ini. Nah ini kalau dibagi ya mapnya Indo-European Family ya, mulai dari Albanian, Armenian, Baltiknya, Indian, Slavik ini begini, sama seperti tadi ya. Nah, oke sekilas saja. Ini contoh lagi ya. Di India saja itu pembagiannya banyak ya. Language family-nya yang Dravidian itu bagian selatan begitu ya, yang orangnya banyak hitam-hitam begitu. Sebagian Sri Lanka dan sebagian juga ada di daerah Pakistan sedikit ya. Yang hijau itu bagian Indo-Eropan lagi. Sisanya ada kelompok-kelompok kecil bahasa. Jadi India saja begitu, ada kelompok-kelompok wilayah tertentu itu yang penggunaan bahasanya berbeda dengan wilayah yang luas ya. Sampai ke daerah Bhutan, Nepal tuh kuning tuh beda lagi. Aksennya beberapa kosakata berbeda lagi begitu ya. Nah, ini kalau dibagi-bagi lagi begitu ya. Aksen terus kosakata ya inilah petanya dari India. Nah, jadi tidak ada yang benar-benar bisa baku satu wilayah itu semuanya sama. Kita masuk ke
pembahasan Sino-Tibetan Family ya. Ini di kelompok ini ya, kelompok yang kedua tadi itu yang major family bahasa. Diperkirakan di kelompok ini ada sekitar 300 jenis bahasa ya. Ada dua ada dua divisi utama. Pertama adalah Sinitik atau China ya, 1 miliar lebih ya penuturnya. Ada 5 mayor dialek, kemudian Tibet Burman. Ya. Ini kalau dibagi lagi begitu, sebagian jadi Chinese yang melahirkan 5 dialek, Mandarin, Yue, Wu, Min, dan Hakka. Hakka ini adalah penduduk aslinya Taiwan begitu, yang dianggap paling original katanya ya. Dan melahirkan Tibet Burman yang kemudian turun menjadi bahasa-bahasa yang dipakai di Myanmar dan daerah Tibet. Ya, ini wilayahnya ya. Anda bisa lihat di situ ada wilayah Tibet dan Myanmar itu dekat sekali begitu. Dekat dengan Cina juga. Ya, maka wajar kalau bahasa indukan Cina melahirkan bahasa itu. Nah, di Cina sendiri kalau dilihat dikelompokkan linguistiknya secara grup begitu, banyak sekali. Banyak sekali pengelompokan-pengelompokannya. Ya bisa berupa aksen, bisa berupa kosakata-kosakata yang berbeda, bisa berupa cara penggunaan apa namanya bahasa yang berbeda, sama seperti kita di Indonesia. Nah, kita agak percepat masuk ke Austronesian Family ya. Ada sekitar 1.000 bahasa berbeda di sini ya. Nah, Formosa itu memiliki 3 bahasa kuno yang hanya diucapkan di perbukitan Taiwan ya. Jadi kalau tadi itu yang saya ceritakan adalah bahasa asli China itu dibawa oleh orang ke Taiwan, tapi sesungguhnya orang Taiwan sendiri punya penduduk asli sana yang pernah saya share fotonya juga mirip, sangat mirip dengan kita, orang asli sana. Mereka punya bahasa sendiri. Mereka punya bahasa kuno sendiri ya. Kalau nanti mungkin ada berkesempatan ke Taiwan, ada pergi ke Taiwan Cultural Park begitu. Di situ ada isolasi atau ada tempat konservasi untuk kebudayaan asli orang Taiwan yang asli, bukan yang matanya sipit seperti orang Cina, tapi yang kulitnya seperti kita, perawakannya seperti kita ya. Mereka punya bahasa asli sendiri ya. Dan kedua, melahirkan Malayo Polinesia. Ini yang kemudian turun-turun jadi Indonesia, Malaysia, Madagaskar, Filipina ya, Thailand, Laos. Nah, dan kemudian melahirkan juga yang di timur Oseanik, golongannya Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Pasifik ya. Ini Austronesian Family begitu ya, turunannya begini. Ya, Proto-Austronesian semakin jadi masuk ke Formosa karena mungkin suku aslinya tidak begitu berkembang baik, banyak diisi oleh China mainland ya, sehingga sedikit sekali yang asli Taiwan. Tapi yang di kelompok satunya Proto-Malayo Polynesian ini turun banyak ya, dan masih sampai sekarang ada. Yang Western ASEAN jadi Indonesia, Malay, Jawa, begitu Malagasy, dan yang Oceanic jadi Papua Nugini, Pacific Island, Fiji, Samoa, dan segala macamnya. Nah, inilah apa namanya turunan-turunannya dari mana asal bahasa Indonesia dan Jawa kalau dikelompokkan atau diruntut dari nenek moyang bahasanya. Persebarannya bisa dicermati dengan peta yang seperti ini ya. Anda bisa lihat itu, ini bisa menggambarkan betapa banyaknya wilayah yang ada di Samudra Pasifik. Pulau-pulau kecil dan mereka memiliki penduduk, ya, mereka memiliki penduduk sendiri di situ. Anda bisa lihat ini laser kita, ya, di area timur Polinesia begitu banyak pulau-pulau kecil dan ini semuanya berpenduduk dan mereka punya varian-varian bahasa sendiri. Sampai ke Indonesia, Indonesia berada di tengah sampai ke Madagaskar. Nah, di sini ada peta kecil ini. Di sini ada peta kecil, ini adalah peta Taiwan. Ya, ini peta Taiwan ya. Kalau di apa di besar kalau dibuat di peta aslinya sangat kecil sekali di pojok. Ya. Ini peta Taiwan. Nah, ini Taiwan memang agak menarik karena Taiwan sendiri memang dianggap sebagai bagian dari Cina ya sebenarnya. Di PBB sendiri sepertinya tidak ada nama negara Taiwan. Tapi pulau ini punya presiden sendiri, punya lagu kebangsaan dan punya bendera sendiri. Tapi oleh negara Cina hanya dianggap sebagai provinsi saja, ya. Oke, kita lanjutkan.
Oke, nggak ada sinyal ya. Oke, kalau nggak ada sinyal mungkin eh insya Allah live ini tetap akan jalan lancar. Kalau mungkin agak tersendat itu dari koneksi Anda ya. Nanti makanya kalau ada WiFi publik di-download aja ya. Oke, selanjutnya masuk ke kelompok 4 Afro-Asiatic Family. Di kelompok ini ada sekitar 250 bahasa ya, dan Arab jadi bahasa yang paling besar. Ya, jadi bahasa yang paling besar ada sekitar 150 juta begitu yang menuturkan dari Afrika Utara sampai Timur Tengah. Ini meliputi Iran, Irak, Chad ya, Israel, Yordania, Arab Saudi, Lebanon, banyak sekali negara kecil-kecil. Banyak sekali yang kecil-kecil ya. Dan bahasa ini juga menjadi bahasa penting bagi pewarisan ilmu-ilmu keagamaan seperti Yahudi, Kristen, dan Islam ya, yang dibawa Musa, Yesus, dan Muhammad. Jadi ini bahasa bahasa kelompok Arab ini menjadi bahasa agama begitu ya. Jadi bahasa agama. Tidak hanya Islam tapi juga Kristen maupun Yahudi. Jadi di Arab sana juga ada juga yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Yahudi, bukan semuanya Islam begitu. Nah, pengelompokannya seperti ini. Ya, pengelompokannya seperti ini. Eh, yang sendirian itu ada Ancient Egyptian itu, extinct. Di situ adalah bahasa Mesir kuno begitu ya. Golongannya bahasa Chad itu turun jadi bahasa Hausa, ada sekitar 130-an bahasa, itu banyak sekali ya. Kita tidak bahas, kita hanya cukup tahu saja. Bahasa Berber turun jadi sekitar 10 jutaannya penutur ya di situ. Kustik ini kemudian turun lagi ke bahasa Somalia, dan dari Somalia turun lagi ke bahasa-bahasa yang lain yang ada di bawahnya. Semitik ini yang kemudian banyak dipakai oleh orang-orang Timur Tengah dan mewariskan pengetahuan lintas generasi ya. Di situ ada bahasa Hebreu, Arabik, Aramaik ya. Nah, Yesus itu dipercaya berbicara dengan bahasa Palestina dan Aramaik ya. Bahasa dengan Palestina dan Aramaik. Jadi di kelompok Semitik ini ya. Makanya orang-orang pendeta-pendeta yang belajar ke Israel itu mereka harus bisa menguasai bahasa Hebreu atau bahasa Aramaik. Ya, mereka harus menguasai itu agar bisa mengakses pengetahuan dari sumber aslinya. Ya. Dan di kelompok ini ya, di kelompok ini Akkadian itu menjadi bahasa pertama yang dituliskan ya. Jadi Semitik inilah. Ya, Semitik ini adalah bahasa pertama yang bisa atau mampu dituliskan manusia. Yang lain-lain tidak semuanya bisa diwariskan dengan tulisan, hanya diucapkan. Ya. Kita sudah hampir selesai ya. Ini masuk ke poin 5. Di selatan Gurun Sahara ini ada beberapa keluarga bahasa lain yang sulit dikelompokkan. Seperti bahasa keluarga Niger Kongo ya. Ini ada beberapa ratus bahasa ya dari Senegal sampai ke Kenya, Afrika Selatan ini yang sulit dikelompokkan ke yang lain. Kemudian ada keluarga Nilo Sahara, ada sekitar 100 bahasa dan penuturnya ada sekitar 10 juta orang begitu ya. Dan ada kelompok Koisa atau Koisan. Ini keluarga Afrika Selatan, ada sekitar 50 bahasa yang dipakai oleh kurang dari 75.000 penutur. Ya. Anda perlu ingat tadi Afrika Utara tidak masuk ini karena Afrika Utara masuk ke Afro-Asiatik. Ya. Nah ini Afro-Asiatik yang Afrika Utara. Ya, ini kalau peta Afrika dibagi secara keseluruhan ya. Jadi proporsinya family bahasanya seperti ini. Nilo-Saharan, Afro-Asiatik, Khoisan, ya. Malayo-Polinesian ingat tadi ada Madagaskar yang itu satu kelompok dengan Indonesia, satu kelompok dengan Pasifik ya. Ya, jadi pembagiannya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Ini kalau Niger Kongo dibagi kecil-kecil lagi ya, dipetakan lebih kecil lagi, jadinya seperti ini. Begitu banyak. Bahkan Anda lihat ini ada wilayah yang kecil sekali seperti ini bisa punya kelompok family bahasa sendiri ya. Betapa hebatnya manusia ya, betapa kreatifnya manusia sampai yang kelompok kecil gini aja bisa mencipta bahasa. Ya. Nah, kelompok lain ya di Asia dan Eropa yang nggak bisa masuk ke sana itu ada kelompok keluarga Altaik ya, sekitar
250 juta pembicara begitu. Nyebar dari Uni Soviet ke Cina, Turki ya, Mongolia, Manchu beberapa kecil-kecil di situ ya, Jepang dan segala macam. Keluarga darah Wida masuk di India Selatan, kemudian Austroasiatik ya, ini juga banyak penuturnya di wilayah kecil-kecil di Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand. Keluarga Georgia ada sekitar 3 bulan bahasa, golongannya Soviet ya di Rusia sana, Turki dan Iran ini banyak sekali di kelompok-kelompok kecilnya, dan keluarga Uralik, Finlandia, Hungaria, Estonia di kelompok kecil-kecilnya juga juga sulit dikelompokkan ke bahasa lain sehingga dikelompokkan di sini ya. Nah, masuk ke Amerika, di Amerika diasumsikan ada sekitar 300 bahasa milik 50 keluarga ya. Dan ada satu penelitian yang menyebutkan bahwa ada tiga kelompok bahasa yang utama ya. Pertama Eskimo Aleut ya. Ini bagian dari atas Amerika yang bagian atas utara, wilayah timur dari Kanada begitu ya. Kemudian golongannya Nadine, ini barat dan tengah Kanada ya. Hingga ke Amerin. Ini lain-lainnya golongannya California, New York, Meksiko sampai ke Brasil, Argentina ya. Nadine ini juga jadi kelompok bahasa yang menginspirasi golongannya orang-orang Apache di Texas. Nah, dan tapi fakta yang terjadi di Amerika setiap tahun itu lebih dari banyak sekali bahasa Amerika yang sulit untuk bertahan. Ya, sebab kenapa? Mereka kehilangan penutur bahasanya. Mereka kehilangan orang-orang yang mau menggunakan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, banyak yang mati. Contohnya misalkan ini kelompok bahasa Tilamuk, ya Wiyot, Algonquinian, Huron, Kumas, Salinan ini banyak ini sudah punah. Ya, jadi eksistensi sebuah budaya itu adalah manusianya. Begitu manusianya sudah nggak ada, hilang sudah budaya itu. Makanya ketika sekarang ada virus corona ini, yang paling penting diselamatkan itu bukan budayanya dulu, tapi manusianya. Ya, jadi kalau ada orang yang sampai bikin selamatan begini, ngeyel begitu ya, bikin kerumunan, bikin kegiatan rame-rame begitu, dengan alasan mempertahankan budaya, itu juga agak konyol. Karena kalau mereka kemudian mati semua, belum tentu generasi berikutnya atau orang lain yang dianggap memiliki interest dengan budaya itu mau meneruskan budaya itu. Ya, jadi karuan orangnya dulu diselamatkan, kegiatannya nggak apa-apa dulu, nggak dikerjain ya 1-2 bulan, tapi bulan 5 nanti bulan 6 tahun depan masih bisa ngerjakan lagi. Ya, jadi orangnya dulu yang perlu diselamatkan, bukan budayanya, karena orang inilah yang mengerjakan budaya. Ya. Dan sampai di sini ada juga temuan bahwa ada bahasa yang penuturnya itu kurang dari 50 orang. Dan ini sudah pasti mereka sudah masuk golongan orang-orang yang sudah lanjut usia, ya senior. Ya golongannya Abnaki, Penobscot ya, kita tabulasi aja saya rangkum ini dari berbagai bacaan ya, varietasnya Apache tadi. Ya, Squamish, Cupeno ini sebentar lagi kalau mereka tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pendidikan begitu atau tidak mampu membuat keturunannya tertarik menggunakan bahasa ini, maka akan segera punah juga begitu ya. Ya, maka kita beruntung sekarang bahasa Jawa masih dipakai sehari-hari, mungkin agak lama punahnya. Begitu juga dengan bahasa Madura, masih akan agak lama punahnya karena orang Madura meskipun datang ke Banyuwangi tetap berbahasa Madura, ya. Bahkan bahasa Madura sampai mengganti bahasa yang ada di Situbondo maupun Bondowoso. Ya, kalau Anda lihat di sana masih banyak nama-nama itu yang kesannya itu secara suara, secara soundnya itu bukan Madura, tapi Jawa sekali ya. Kayak Badean misalkan di Bondowoso itu kan khas-khas Jawa sebenarnya itu. Khas-khas Jawa. Leluhurnya aja disebut sebagai Kironggo gitu ya. Masih khas Jawa. Tapi kalau Anda pergi ke sana, rata-rata orang-orang sudah berbahasa Madura. Bahkan pendatang pun yang tinggal di situ 20 tahun akan berubah logatnya jadi seperti orang Madura sampai ke Probolinggo ya. Nah, itu karena orangnya diganti meskipun akar budayanya di situ Jawa ya. Tapi kalau orangnya diganti orang Madura ya berubah juga. Madura yang berlaku di situ. Nah, ini kalau di total semuanya ya. Jumlah-jumlah penuturnya dari Indo-Eropa sampai Austroasiatik.
totalnya. Kita cukup perlu tahu aja ya soal ini, tapi esensinya adalah bahasa ini adalah penunjang peradaban. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Apa karena terlalu malam ya? Belum ada pertanyaan? Ini saya cek belum ada. Oke, sudah saya cek semua yang komen, ya berarti kehadirannya di sini ya. Kita anggap sebagai kehadiran. Jadi tidak usah khawatir nanti yang tidak berkesempatan bisa bisa menyimak lagi besok di download ya. Bisa menyimak lagi di download besok ditonton lagi nggak masalah ya. Nah, oke nanti bisa lah di share ya. Tapi kalau nggak, kalaupun nanti mungkin ada kelupaan ya nanti saya edit dulu ya ini. Di video ini kan juga tampak apa namanya PowerPoint-nya ya. Jadi nanti pada saat UTS nggak mungkin akan saya tanyakan sistem-sistem soal bahasa begini terlalu rumit. Pasti akan saya tanyakan hal-hal yang sifatnya itu umum, sifatnya itu mendasar dan garis besar. Nanti ujiannya adalah ujian UTS itu dengan tatap muka sehingga saya bisa memastikan melihat Anda tidak mengambil referensi apapun. Jadi ujiannya nanti pasti berkaitan dengan logika Anda untuk menyelesaikan atau menerjemahkan sebuah permasalahan. Setelah ini saya akan bagikan beberapa bahan bacaan untuk Anda baca di grup di rumah, dan itu pasti akan berkaitan dengan UTS kita ya. Itu akan nanti berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya nanti akan saya tanyakan dalam UTS ya. Jadi seperti itu dulu. Kalau nggak ada pertanyaan ini sudah oke, bisa nanti ya ini gampang ya nanti ya, bisalah ya. Selama ini kan juga saya share. Oke ya. Jadi yang kesulitan kuota tolong di-download aja besok ya, pakai WiFi publik di desa atau bagaimana di-download, itu lebih murah ya. Jadi memang ya bagaimana lagi ini teknologi dan kita harus manfaatkan, kelemahan kita ya harus coba disesuaikan. Ya, jadi selalu saya sarankan di-download aja sehingga Anda bisa lebih murah. Ini kan sudah apa namanya? Kuotanya kandas ya. Ya, kita memahami itu ya. Makanya di-download aja pakai WiFi, numpang ke tetangga atau numpang ke kantor desa, di-download. Kalau ada teman yang dekat, di-copy aja, nggak usah download lagi ya. Tentu karena ini grup privat, maka cara downloadnya juga Anda harus cari dulu ya, karena nggak sama dengan download video Facebook yang kebanyakan. Oke, saya pikir kalau tidak ada lagi pertanyaan ya, mungkin bisa saya cukupkan sekian perkuliahan kita hari malam ini. Kita ketemu lagi minggu depan, mungkin sudah UTS ya. Jadi perkuliahannya nanti kita akan lanjutkan lagi setelah UTS dengan format yang sama, dengan cara seperti ini, sehingga nanti Anda kalau belum mengerti bisa mengulang lagi. Dan saya sarankan selalu kepada Anda untuk di-download saja. Tidak perlu ditonton ulang di Facebook Group karena pasti akan memakan kuota Anda. Kalau Anda pakai WiFi jauh lebih murah karena WiFi kan dipakai atau tidak dipakai kan tetap saja bayarnya. Oke, saya pikir itu dulu pertemuan kita malam ini. Semoga ada manfaatnya. Saya Giri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.